Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pojok Matematika. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal KSM MTS Matematika Terintegrasi tingkat Kabupaten Kota tahun 2019. Kita akan membahas soal nomor 11 sampai dengan soal nomor 15. Sebelum kita mulai, jangan lupa bantu like, share, and subscribe channel Pojok Matematika. Kita mulai dengan soal nomor 11. Di suatu desa, kepala desa menginginkan semua penduduknya hafal Al-Quran. Setelah memilih metode yang tepat, ditargetkan jumlah penduduk yang hafal Al-Quran mengikuti pola berikut. Dengan 0 menyatakan satu orang penduduk. Banyaknya penduduk yang hafal Al-Quran pada tahun ke-25 adalah, kita lihat di sini tahun ke-1 jumlahnya ada 2 orang, tahun kedua ada 6 orang, tahun ketiga ada 12 orang. Nah, di mana untuk tahun ke-1 ini setelah kita lihat polanya ini, jumlah barisnya ada 1, kemudian kolomnya ada 2. Kemudian di tahun kedua, barisnya itu ada 2, kemudian kolomnya ada 3. Tahun ketiga, ada 3 baris, dan polanya ini jumlah kolomnya itu ada 4. Ya, jadi kalau tahun ke-1, di sini ada 1 baris, 2 kolom, tahun kedua 2 baris, 3 kolom, tahun ketiga 3 baris, 4 kolom. Nah, maka nanti pada tahun ke-25 yang ditanyakan adalah tahun ke-25, otomatis banyak barisnya itu adalah 25, ya. Di sini 25, tahunnya 25, karena di sini barisnya 3, tahunnya 3. Tahun kedua barisnya 2. Tahun ke-1 barisnya ada 1. Nah, untuk jumlah kolomnya ini kalau dia 1, 2. Kalau dia 2, 3. Kalau barisnya 3, kolomnya 4. Otomatis di sini jumlah kolomnya itu adalah 25 tambah 1, yaitu 26. Nah, jadi banyaknya penduduk yang hafal Al-Quran pada tahun ke-25 setelah kita mendapatkan jumlah baris dan jumlah kolomnya ini, ya, maka nanti hasilnya itu adalah seperti tahun ketiga ini, ya. Ini semuanya ada 3 baris, 4 kolom, maka total semuanya ini kan 4 kali 3, 12. Di sini 3 kali 2 ada 6, di sini 2 kali 1 ada 2. Maka otomatis di tahun ke-25 adalah 26 kali 25. Hasilnya adalah 650. Jawabannya yang D. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut dengan soal nomor 12. Diberikan sebuah jajar genjang ABCD, titik P dan Q terletak pada AC, sehingga DP dan BQ tegak lurus dengan AC. Jika panjang AD sama dengan 13 cm, panjang AC sama dengan 25 cm, dan luas jajaran genjangnya 125 cm kuadrat, maka panjang PQ-nya berapa? Oke, kita gambarkan dulu jajar genjang ABCD, kemudian ada garis AC, di mana pada garis AC ini terletak titik P dan titik Q. Titik P dan Q ini dihubungkan, D dihubungkan ke P tegak lurus dengan garis AC, B dengan Q dihubungkan tegak lurus dengan garis AC. Kalau tegak lurus berarti nanti di sini sudutnya siku-siku. Oke, kemudian panjang AD-nya 13. Dari gambar jajar genjang berikut, jika kita pisahkan segitiga AD dengan segitiga ABC, maka ini merupakan segitiga yang sama besar. Artinya, luasnya itu pasti sama. Nah, di mana luas jajar genjang tadi itu kan 125. Maka luas segitiga ini, luas satu buah segitiga ini adalah luas jajar genjang bagi 2. Sehingga didapatkanlah luas segitiganya itu adalah 125 per 2. Nah, jadi luas segitiga ABC sama dengan luas segitiga ACD yaitu 125 per 2. Oke, kita lanjut. Kita ingin mencari nilai T dari segitiga tersebut. Coba perhatikan segitiga ACD. Kita ingin mencari panjang dari DP. Nah, di mana luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Luasnya sudah diketahui 125 per 2. Kemudian setengah kita substitusikan nilai A-nya. Yang menjadi A itu adalah AC, alas. AC ini sebagai alas. Jika AC sebagai alas, maka tingginya itu adalah DP. Kita substitusikan alasnya, yaitu AC sama dengan 25 dikali DP. DP ini adalah tinggi yang akan kita tentukan. Sama dengan 125 per 2. Kemudian kita kalikan, dapatlah DP-nya itu sama dengan 5. Oke, dengan mengetahui nilai DP-nya ini 5, maka kita bisa sekarang
memperhatikan segitiga APD, di mana siku-siku di P. Kalau siku-sikunya di P, maka sisi AD ini merupakan sisi miring. Nah, kita ingin menentukan panjang dari A ke P, ya. AP sama dengan akar AD kuadrat dikurang BP kuadrat. Ini menggunakan teorema Pitagoras. Kemudian AP sama dengan akar, nilai dari AD-nya 13 dikuadratkan, kemudian nilai dari DP-nya 5 dikuadratkan. Sehingga diperolehlah nilai dari AP itu adalah akar 144, yaitu 12. Nah, jadi panjang AP-nya itu dari A ke P ini panjangnya 12. Maka sudah pasti panjang dari C ke P juga 12. Karena kan ini tadi segitiganya sama dan sebangun. Nah, jadi jika dari A ke C tadi panjangnya adalah 25, ya. Dari A ke C ini panjangnya 25, sedangkan panjang AP itu 12 dan panjang C ke Q juga 12, maka panjang PQ ini dari P ke Q ini sama dengan 25 dikurang dari 12 tambah 12. Jadi 25 dikurang 24. Hasilnya adalah 1. Oke, jadi jawabannya yang B. Lanjut soal nomor 13. Nomor 13 ini berhubungan dengan materi himpunan. Hasil observasi dari 143 siswa di sebuah madrasah diperoleh 95 siswa rajin mengerjakan sholat duha, 87 siswa rajin mengerjakan sholat tahajud, dan 60 siswa rajin mengerjakan keduanya. Banyaknya siswa yang tidak rajin mengerjakan keduanya adalah, kita misalkan terlebih dahulu, siswa yang mengerjakan sholat duha sama dengan A, dan siswa yang mengerjakan sholat tahajud itu adalah B. Oke? Di mana NS-nya itu adalah 143. Ini adalah semuanya, total daripada semua siswa itu adalah 143 siswa yang diobservasi ya. Kemudian banyaknya siswa yang mengerjakan salat duha itu sama dengan NA, jumlahnya 95. Kemudian banyaknya siswa yang mengerjakan salat tahajud sama dengan NB, yaitu 87. Dan banyaknya siswa yang rajin mengerjakan kedua-duanya, berarti itu adalah irisan NA iris B, itu jumlahnya 60. Maka yang ditanyakan itu adalah siswa yang tidak rajin mengerjakan keduanya. Kalau ada kata tidak, berarti itu artinya komplemen. Tidak rajin mengerjakan keduanya berarti N, A gabung B komplemen. Oke, kita akan mencari nilai dari NA gabung B-nya terlebih dahulu. Baru bisa kita menentukan komplemennya. Rumusnya adalah NA gabung B sama dengan NA tambah NB dikurang NA iris B. Substitusikan nilainya. NA-nya 95, NB 87, NA iris B 60. Maka diperoleh hasil NA gabung B-nya itu adalah 122. Kemudian kita melanjutkan mencari NA gabung B komplemen. NA gabung B komplemen itu sama dengan NS dikurang NA gabung B. Sehingga diperoleh hasil 143 dikurang 122 yaitu 21. Jadi banyaknya siswa yang tidak rajin mengerjakan keduanya itu adalah 21. Oke, kita lanjut soal nomor 14. Nilai X kuadrat dikurang Y kuadrat dari penyelesaian 7 akar X tambah 6 akar Y sama dengan 6. 5 akar X tambah 4 akar Y sama dengan 6 adalah. Oke, ini kita akan menggunakan metode eliminasi dengan menghilangkan salah satu dari variabel berikut. Sebelumnya kita harus menyamakan dulu koefisiennya. Di sini yang ingin kita hilangkan itu adalah variabel dari akar X. Jadi kita akan mengalihkan dengan koefisien dari akar X berikut. Di atas ini, persamaan yang di atas, koefisiennya itu 7. Maka kita silangkan, kita kalikan 7 dengan persamaan yang di bawah. Kemudian koefisien dari akar X di bawah itu adalah 5. Maka kita tukarkan, kita kalikan ini dengan persamaan satunya. Sehingga nanti hasilnya menjadi setelah dikalikan 7 akar X dikali 5 yaitu 35 akar X, 6 akar Y kali 5 yaitu 30 akar Y, 6 kali 5 30. Kemudian persamaan duanya kita kalikan dengan 7 sehingga kita peroleh hasilnya 35 akar X tambah 28 akar Y sama dengan 42. Nah, di sini koefisien dari akar X-nya kan udah sama-sama 35, jadi baru bisa kita eliminasi, baru bisa dihilangkan. Kita kurangkan, jadi kita peroleh hasil 2 akar Y sama dengan min 12, berarti akar Y-nya sama dengan min 6. Oke, setelah kita eliminasi, kemudian kita akan menggunakan metode substitusi dengan memasukkan nilai dari Y-nya ini sama dengan 36 ke dalam persamaan ke dalam salah satu persamaan yang sudah ada. Ini di sini saya masukkan ke dalam persamaan satu yang di atas ini, yaitu 7 akar X tambah 6 akar Y sama dengan 6. Kita substitusikan nilainya menjadi 7 akar X ditambah 6
Tadi nilai akar Y-nya kan min 6 ya. Min 6, kita substitusikan sama dengan 6. Sehingga diperoleh hasil 7 akar X kurang 36 sama dengan 6. Jadi 7 akar X-nya itu sama dengan 6 ditambah 36. Kemudian akar X-nya adalah 6 tambah 36 dibagi dengan 7. Diperoleh hasil akar X-nya adalah 6. Yang menjadi pertanyaan itu adalah X kuadrat dikurang Y kuadrat. Nah, di sini kan tadi di atas kita udah dapatkan akar Y-nya sama dengan min 6. Berarti kalau kita ingin mencari Y-nya saja, berarti kita kuadratkan sehingga akarnya hilang. Berarti di sini kedua ruas dikuadratkan, jadinya Y sama dengan min 6 dikuadratkan, yaitu 36. Kemudian yang untuk akar X sama dengan 6, kedua ruas kita kuadratkan juga, sehingga akar dikuadratkan, hilang akar, tinggalnya jadinya X. 6 dikuadratkan jadinya 36. Pertanyaannya adalah X kuadrat dikurang Y kuadrat. Berarti X kuadratnya 36 dikuadratkan, kemudian Y kuadratnya juga 36 dikuadratkan. Jadi kalau nilainya sama seperti ini, dikurangkan dan pasti hasilnya adalah 0. Jadi pilihan jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut dengan soal nomor 15. Untuk soal nomor 15 ini berhubungan dengan statistika ya. Di sebuah masjid, rata-rata jumlah jamaah sholat subuh selama 8 hari berturut-turut adalah 176 jamaah. Jika hanya dihitung selama 6 hari, rata-rata jumlah jamaahnya adalah 175 jamaah. Maka rata-rata jumlah jamaah dalam 2 hari yang lalu adalah, soal ini mirip dengan soal yang sudah dibahas pada video sebelumnya, silahkan dicek. Jadi untuk soal ini berhubungan dengan rata-rata gabungan ya. Kita lihat dulu apa yang diketahui. Diketahui kita misalkan rata-rata gabungan itu sama dengan X gabungan, X bar gabungan, yaitu adalah rata-rata jumlah jamaah sholat selama 8 hari. Kemudian X barnya jumlah jamaah sholat selama 6 hari. Y barnya kita misalkan sebagai jumlah rata-rata jumlah jamaah sholat selama 2 hari. M-nya 6 hari, N-nya 2 hari. Jadi yang menjadi gabungan di sini adalah 8 hari ya. Kemudian nilainya kita ganti X bar gabungannya itu adalah 176 karena 176 ini tadi kan untuk 6 hari. X barnya adalah 175, M-nya 6, N-nya 2. Yang ditanya itu adalah nilai Y barnya, yaitu nilai dari rata-rata jumlah jamaah sholat selama 2 hari. Oke, lihat rumusnya. X bar gabungan sama dengan X bar kali N tambah Y bar kali N per M tambah N. Kita substitusikan nilainya, X bar gabungannya 176, X barnya adalah 175 dikali M-nya 6 ditambah Y barnya yang ingin kita tentukan dikali N-nya 2 per M tambah N, yaitu 6 tambah 2 gabungannya tadi ya. Kemudian kita kalikan silang, 176 dikali dengan 8, 8 itu diperoleh dari 6 tambah 2, kemudian 176 kali 6 tambah Y bar kali 2. Oke, ini dikalikan hasilnya 1408 sama dengan 1050 tambah Y bar 2. Sehingga dikurangkan ini 1050 digeser ke kiri, dikurangkan hasilnya 358 sama dengan Y bar 2. Jadi Y barnya adalah 358 bagi 2, hasilnya adalah 179. Jadi nilai dari rata-rata jumlah jamaah dalam 2 hari adalah 179. Jawabannya D. Sekian pembahasan soal KSM dari nomor 11 sampai dengan nomor 15. Semoga bisa dipahami dan semoga video ini bermanfaat. Semangat bagi siswa-siswa yang sedang mempersiapkan diri untuk ajang kompetensi sains madrasah tahun 2020 ini. Semoga sukses, semoga lancar mengikuti ujian KSMO 2020. Sekian video pada kesempatan kali ini. Jangan lupa di-share, di-subscribe, dan di-like. Terima kasih atas dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.